Jadi Iya. karya Ibu Ani Sekarningsih ini adalah tarot wayang. Tarot wayang, bentuknya wayang. Betul sekali. Meramal kartu tarot itu bisa sejauh apa sih Kak? Kayak nasib, keberuntungan atau jodoh? Boleh minta tisu nggak? Ini nih. Halo guys, welcome back to Curiga, Curhat bareng Renaga. Balik lagi pastinya sama gue Renaga Tahir yang bakal ngedengerin semua cerita-cerita tentang kalian atau kestrugglean kalian. Itu bisa banget langsung ada di podcast ini. Kalau misalkan emang lu mau curhat gak apa-apa, tinggal ngomong aja. Nanti gue sediain pundak buat kalian semua. Oke? Jadi sekarang gini, gue tuh lagi sering banget buka TikTok dan gue suka ngelihat ada yang kayak ngeramalnya lewat kartu tarot. Dan gua jadi penasaran, pengen tahu gimana sih caranya dan apa aja sih maksudnya tarot itu gimana. Jadi gua bakal belajar lebih dalam lagi. Kebetulan gua kenal sama yang ahli di bidang tarot. Jadi kalian pasti penasaran kan? Ini dia profilnya. Sekarang gue udah bareng sama Kasora. Halo Kasora. Halo, apa kabar gak? Alhamdulillah baik. Kasora apa kabar? Baik pastinya. Ini nih yang ahli di bidang tarot. Dan kebetulan Aga juga penasaran gak seputar tentang tarot dan zodiak ramalan-ramalan. Oke. Aga udah pernah dibacain? Belum. Oke, berasa soalnya vibrasi yang orang penasaran kepo. Kerasa kan? Kalian juga pasti penasaran kan? Oh ya, Kak, sekarang tuh kesibukannya apa aja sih? Oke, aku sekarang sehari-hari kan memang sudah jadi tarot reader profesional, ya. Jadi memang sibuk menjadi praktisi juga. Aku ada kegiatan reader dan aku sibuk menjadi content creator di salah satu platform untuk pembacaan kartu tarot. Tuh, kalian bisa cek aja langsung Betul. tuh. Ya nggak? Oh ya nih Kak, Kakak tuh suka sama tarot itu dari kapan? Dan apa yang membuat Kakak jadi nge-trigger Kakak untuk wah gue penasaran nih atau gue tertarik nih dengan gue main tarot gitu. Oke, tapi karena judulnya seperti acara kamu ada curhatnya, jadi ini bakalan ada cerita pribadinya nih. Wah, curhat boleh, ya. Boleh. Mau sambil di pundak juga boleh. Tapi senderan ya. Iya, boleh. Oke, jadi aku tuh mulai itu di tahun sekitar tahun 2016-an. 2016. Ya. Nah, jadi pertama Oke. itu awalnya itu tertarik karena pertama tuh teman aku bacain aku. Oh, jadi pertamanya tuh Kakak yang dibacain, bukan Kakak yang ngebacain orang. Betul. Nah, tapi karena pas dibacain itu kan kayak berasa kok kartunya kayak ngajak main nih. Oh, manggil. Jadi kayak ayo dong. kayak feel connected gitu Yeah. kan. Nah, abis itu ya udah shortcut story, aku langsung punya kartu tarot. Terus habis itu pertama awalnya seperti aku rasa banyak di sini pasti yang pernah mengalami namanya patah hati percintaan ya kan. I see. Seperti perempuan-perempuan pada umumnya. Iya, saya coba emang semua laki-laki sama aja. Lu aja semua laki cobain. Nah, karena aku penasaran waktu itu karena supaya aku tidak disakiti lagi Iya. ya kan. Jadi karena berdasarkan belajar dari kepo juga Iya. nih gitu kan. Percintaan aku berikutnya gimana gitu kan. Iya. Apakah dia the one dan sebagainya. Ya udah akhirnya main kartu tarot, belajar segala macam. Ternyata asik banget gitu. Oh, asik. Enjoy banget gitu. Dan menikmati juga. Menikmati banget. Oh, berarti Kakak juga emang ada turunan mungkin atau Di atas aku jauh sih. di Leluhur aku lah atas ya. jauh. Jadi emang udah ada turunan, makanya kenapa kartu tarot itu merasa kayak Kakak tuh kepanggil sama kartu. Iya, betul. Mungkin udah connected. Oke. Nih, tarot itu menurut Kakak tuh apa sih? Sebuah kartu biasa atau kartu mediasi tertentu atau kayak gimana? Sebenarnya tarot sendiri kan sebenarnya adalah kartu pastinya ya. Oke. Nah, tapi kan itu seperti semua alat itu adalah sebuah media. Nah, jadi bagaimana tergantung dari kamu memakai alat medianya. Tapi memang tarot itu berisi banyak sekali kayak simbol, angka, gambar dan sebagainya, simbolisme yang bisa merepresentasikan diri kita, pikiran kita, bawah sadar kita. Jadi kalau dibilang kartu khusus
lebih kepada media, tapi tergantung balik lagi kepada pembacanya ya kan. iya, Oke. Kalau seandainya orang yang nggak bisa baca juga kan percuma gitu loh. Nah kalau misalnya kayak gitu terus dari tarotnya sendiri tuh emang kan kakak ngebaca ini dia tanggal berapa terus kakak kocok. Nah itu dari secara langsung emang udah ada di situ jadi keluar sendiri kah? Si baca kan ada simbol-simbol tuh emang di kartunya ada apa nggak? Nah, otomatis kan ketika kita membaca kita itu kan punya energi sebenarnya ya. Nah, energi itu yang kita masukkan pada saat kita shuffle kartunya. Nah, pada saat kita mengambil pilihan kartu tersebut tanpa sadar alam bawah sadar kita itu akan melit kita untuk mengambil kartu itu. Oh, Sama kayak kalau I see, Aga ya, misalnya ya. contoh ya, Aga mau ke dokter gigi, kan Iya. biasa suka ngantri tuh. Iya. Nah, pasti kan ada beberapa spot yang kayak di sini kosong, di situ kosong. Tapi somehow kamu kan kayak pilih, aku mau duduknya sebelah yang situ aja. Iya, Bener iya, nggak sih? benar. Bener. Kayak pengen, gue pengen duduk di sini. Iya situ aja. Iya Ya kan. Padahal kalau ditanya kita nggak ada alasan khusus yang why kenapa kamu kenapa lu duduk di situ? situ gitu kan. Iya. Padahal kan bisa di sebelahnya ibu yang itu Itu misalnya. alam bawah sadar kita Betul. sendiri pengen ya lu ke situ aja gitu. Iya betul. Ada koneksi kan. Oh, jadi ada koneksi Sama sendiri kartunya, iya. Oke. Nah, selain tarot ini kira-kira keahlian kakak tuh apa sih? Selain tarot ya, maksudnya selain tarot dan baca-baca beramal, kakak tuh ada keahlian yang lain lagi. Terus apa namanya? Bisa jelasin nggak satu-satu ke aku yang menarik gitu? Oke. Kalau aku jelasin semua nanti bisa kita 10 episode ya. Oh, iya. Kepanjangan ya? Kepanjangan. Tapi mungkin produser nanti panggil kita lagi. Boleh. Boleh. Tinggal kita senggol dikit aja sih sebenarnya. Oke. Aku punya beberapa. Salah satunya mungkin yang kamu belum pernah dengar adalah lipsologi. Nah, Apa tuh? lipsologi adalah seni untuk membaca cap bibir. Nah, jadi kalau kamu pernah baca, orang kan bisa dibaca tanda tangannya, bisa dibaca tulisannya. Iya, kurang tahu sih, aku masih belum belajar Oke, di sana. itu terkenal kalau seandainya di luar itu ada orang yang misalnya baca tulisan tangan, baca tanda tangan. Gitu. Oh, tanda tangan pun bisa sebenarnya. Tanda tangan sama tulisan tangan. Bahkan beberapa investigasi di luar itu melibatkan untuk analisa tulisan tangan. Analisa tulisan kita nulis biasa gitu. Dibaca tulisan Dibaca dari karakternya. Iya sih, apa. tulisan dibaca. Cuma maksudnya karakter Iya, mungkin. karakternya Ya. dianalisa. Ada ilmunya namanya grafologi. Grafologi. Ya, Dan yang bibir itu kita ngeliat bibir atau emang kecup Dikecup di kertas. Oh, nanti pas dibaca. jadi aku kan grafologi bisa yang basic. Terus aku lipsologi baca cap bibir. Jadi kamu pakai lipstick. Iya. Ya, tapi dihapus sudahannya ya. Oh iya. Nggak, Takutnya tapi- neruskan pulangnya, Bu. Takutnya nanti agak nyaman ya kan? Kayaknya enak juga nih gitu. Iya. Nah, jadi biasanya kenapa pakai lipstick? Sebenarnya kalau mau pakai blau boleh, cuman kan kita mabok. Aku nggak tahu blau itu apa ya? Blau itu apa sih? Blau tuh yang tinta biru itu loh, tinta biru. Tinta biru yang buat ini bukan sih? Tanda yang Betul, gitu. kan mabok dong. Iya makanya sih. pakai lipstick. Oke. Benar. Nah, jadi itu dipakai di bibir terus kita baca capnya. Nanti dari situ kelihatan karakter orang, personalitinya. Oh, kakak juga bisa yang Iya. bibir. Coba ada lipstick. Nanti Kali aja di pipi ada bibir. di kertas kita baca itu salah satunya aku pelajarin juga. Terus ada juga yang aku baca namanya Pace itu astrologi timur. Pace, iya sih Pace kan timur rata-rata. Iya, astrologi timur. Jadi Astrologi itu timur. membaca data kamu, dia disebutnya astrologi timur karena dari timur, dari Iya. China gitu kan. Nah, dia baca berdasarkan tanggal lahir kamu, bulan lahir kamu, jam lahir kamu gitu. Perjalanan hidup kamu. Shortcutnya perjalanan hidup bisa terbaca di sana. Oh gitu. Aku kebetulan 25 Maret tahun 2000 lahir hari Sabtu di jam 2. Nanti habis ini ya kita Boleh. baca ya. Sama astrologi basic juga baca. Astrologi basic. Basic, Itu tuh gimana tuh maksudnya? Astrologi basic itu tuh beda sama horoskop. Kalau horoskop tuh horoskop doang, ya kan kayak Aries, Sirius. Nah, kalau kita ngomongin astrologi, dia pasti ada namanya birth chart. Ya, Birth nanti chart. nah di birth chart itu ada bentuknya, ada tabelnya yang mana kita bisa baca dari diagramnya itu kita bisa baca gitu loh. Oh. Ternyata macem-macem ya kayak Macam-macam gitu. banget. Gila, banyak banget. Kakak bisa semua? Puji Tuhan sampai sekarang bisa. Alhamdulillah. Masih belajar sih, masih ngembangin lagi kok. Oh, masih ngembangin lagi. masih Oh ya, ngembangin emang kita tuh nggak Never boleh- ending learning lah. Iya, betul sekali. Kak, manusia itu bisa terbagi dari beberapa elemen ya? Iya, betul. Kebetulan papa saya juga elemen. Enggak lanjut. Ya, maksudnya elemennya tuh apa ya, kayak api. Dari pendekatannya, kalau dari pendekatannya tarot ada 4 elemen. Ada 4 elemen. Ya, kalau pendekatan Pendekatan tarot. tarot. Pendekatan karena kan tiap ilmu punya pendekatan masing-masing. Ya, kalau dari Pace ada 5, tapi kalau dari tarot ada 4. Oh, ada ya. 4. Ya, air, api, Api, tanah, tanah. sama udara. Oh, aku masuknya yang mana?
Nah, nanti kamu bisa lihat dari datanya. Oke. Nanti kalau dari datanya kita bisa lihat, kita bisa analisa kartunya yang apa, perwakilan yang apa. Tapi kan nanti biasanya keluar pada saat pembacaan. Oh, pembacaan pasti sih. Betul, nanti kartunya tuh lebih kayak ini kartunya elemennya api nih, kayak gitu, sifatnya seperti ini. Ini nih Kak, aku penasaran deh. Kenapa harus di bawahnya ada tatakan gitu? Apa enggak maksudnya emang ada khusus emang harus pakai ini atau enggak juga? Oke, sebenarnya ini tuh pakai alas adalah supaya otomatis kan supaya kartunya bersih ya. Oh iya benar sih, benar. Setuju sih. Supaya kartunya bersih dan dari segi untuk menjaga kartunya sama untuk lebih kepada kan takutnya kotor kayak gitu. Jadi bukan berarti kayak si kartunya sama ininya tuh emang bakal jadi suatu energi yang besar kalau disatuin. Ada beberapa praktisi yang memang kalau dia bisa ke witchcraft, kalau kamu pernah dengar witchcraft, dia bisa program ininya alasnya. Program? Iya, diprogram, maksudnya dimasukin energi ya. Oh. Gitu, dimasukin iya energi. Sih, iya. Entah itu misalnya energi healing atau energi apa gitu. Kayaknya butuhnya kalau aku healing. Healing ya. Aku healer juga lah, nanti aku healing ya. Oh, ya, boleh. Bisa. Oke. Terus tarot dan psikologis menurut Kakak tuh ada kaitannya nggak? Pasti ada, karena sudah ada teorinya. Udah ada teorinya. Betul, teman-teman bisa cari di platform di internet, teman-teman bisa ketik aja tarot psikologi, kita keluar ada teori-teorinya. Salah satunya dijelaskan oleh Carl Jung ya. Carl Jung. Ya, nanti bisa teman-teman kalau aku jelasin panjang soalnya, iya tapi sih, intinya adalah sebenarnya tarot itu kan berisi archetype dari personality kita sebagai manusia sebenarnya. Jadi ini sebenarnya adalah kartu yang melambangkan simbol-simbol filsafat hidup dan archetype sifat manusia nih ada di dalam sana. Oh, jadi tentang kehidupan, sifat-sifat tuh ada gitu, di dalam kelihatan dari kartunya. Karena dia main simbol kan. Main simbol, gitu itu tuh oke. Nah, tapi kalau kartu-kartu tarot ini tuh Kakak tuh ada hobi koleksi yang terlangka mungkin atau jenis tarot yang Kakak idam-idamkan gitu ada nggak? Oke, kalau tarot yang langka aku salah satu udah bawa di sini ya. Mana ini? Oke, tarot yang langka ini sebenarnya dua ini langka. Yang pertama ini aku promosi dulu, bukan promosi sih, maksudnya lebih kepada karena ini karya anak bangsa. Ini karya Ibu Ani Sekarningsih, ini adalah tarot wayang. Tarot wayang, bentuknya wayang? Betul sekali. Jadi bahkan tarot itu sudah, kan memang tarot bukan budaya kita ya sebenarnya. Tapi sudah diadaptasi sama Ibu Ani, makanya dibentuk dalam bentuk wayang. Jadi ini salah satu yang collectible item karena beliau sudah meninggal. Sudah almarhumah. Jadi karyanya ini jadi salah satu karya yang collectible dan sangat disukai sama kolektor. Oh, gitu. Dan itu wayangnya di dalam ada simbol-simbolnya ada. juga. Mau gitu. coba aku buka, kasih lihat. Aku penasaran nih, kita lihat aja. Apa dia pakai wayang? Ya, ini simbol wayang. Salah mungkin satu karena emang yang, ya Indonesia ya wayang. Salah satu yang paling terkenal karena dia pertama kali orang buat tarot wayang. Ya, jadi kotaknya kayak gini. Nah, dia ada bukunya juga. Aku kasih lihat. Sorry ya, kotaknya udah nggak bagus karena usianya udah tua, mungkin lebih tua dari Aga nih. Kayaknya lahir bulan dia. Nah kayak gini, kamu bisa lihat nih kayak gini, boleh dipajang. Ini ada Rama Sinta, mungkin bisa dikasih lihat ke kamera. Kita bisa lihat di sini. Gambarnya wayang. Wayang kan? Tapi beda-beda tuh. Ya belakangnya gunungan. Mana? Belakang Descartes-nya gunungan. Oh iya benar. Nih. Gitu. Ini tuh simbol juga ini. Maksudnya ada arti tersendiri gitu di tarot itu ini. Itu kan agak bisa baca ada tulisannya kayak Rama Sinta artinya apa? Keselarasan, harmoni, keberhasilan, sukses. Jadi ini tokoh-tokoh wayang, jadi aku suka banget. Karena kita kan sebagai anak Indonesia kita harus melestarikan budaya kita. Keren kan? Keren banget. Keren loh ini. Ini salah satu yang sudah tidak bisa dicari karena sudah tidak diproduksi kan. Iya. Kreatornya sudah. Emang cuman ada di Indonesia tuh cuma ada beberapa doang? Ada beberapa, tapi maksudnya kemarin sempat tidak semua orang punya karena kan udah nggak diproduksi. Karena kan Ibu Ani Sekarningsihnya udah meninggal. Iya, benar. Jadi salah satu kesayangan aku lah ini. Oh ini kesayangan juga ya? Yang ini sama yang ini yang Jepang. Nah karena kemarin aku lihat profilnya Aga kan masih anak muda nih. Nah ya kan? Kecilak tuh. Anak-anak kekinian. Nah ini gayanya gaya wibu. Tapi I think it's can be fit on you. Jadi kalau aku buka, Aga mau buka nanti bisa kasih lihat dalamnya keren banget tuh kayak gini. Oh, nih kita lihat ya. Tapi jatuh nggak ya? Benar, aman. Nah, dalamnya keren banget. Ya, dia gayanya kayak anime. Anime. Ya. Aga suka nonton anime nggak? Aga
Gak, adik yang suka. Oh, adiknya suka. Adik tuh bener-bener sampai kayak tiap hari begini mulu depan Nonton TV. anime. Bertiga Iya. lagi. Tiga-tiganya aku doang sendiri yang nggak kayak bukan nggak suka ya, lebih kurang tertarik aja. Kan kita kan selera pasti beda. Kalau aku lebih ke ya udah. Ini Oh, ditariknya gini. Sorry. ya. Ini salah satu collectible item yang aku dapat juga dari kreator di Jepang. Kreator Jepang. Oh, ini juga ada, ini simbol-simbolnya juga nih. Ya, Sini. ada simbolnya. Oh, keren. Kalian bisa lihat? Oh. Ya, kan cocok kan sama gaya anak muda Iya kan. benar sih, Iya. benar. Dan ininya juga, oh di belakang nggak ada ya? Beda, belakangnya gini aja biasa. Aman. Tapi keren loh ini. Iya. Ini salah satu yang ya collectible item lah orang-orang bilangnya ya. Gitu. Ini cara bacanya juga sama kayak tarot yang biasa kakak pakai nggak? Iya, cara bacanya hampir kurang lebih sama, kecuali kan kalau tarot wayang ya. Kalau tarot wayang kan dia punya kita bilangnya pakem. Artinya dia punya pendekatan sendiri gitu. Oh sama yang Sama yang biasa. Karena kan wayang ya karena dia ngikutin iya budaya sih, wayang kan. budaya wayang. Ya, tapi kalau yang ini kurang lebih sama lah. Cuman kan Kurang lebih sama. variasi dari gambar. Meramal kartu tarot itu bisa sejauh apa sih kak? Kayak nasib, keberuntungan atau jodoh? Sebenarnya bisa nasib untuk secara garis besar keberuntungan, tapi sebenarnya tarot itu kan sebenarnya lebih ngebaca kepada bagaimana ya, bagaimana dan kenapa. Jadi sebenarnya bukan menjawab siapa atau kapan. Oh, bagaimana dan gimana? Kenapa? Iya, contoh ya misalnya kan paling sering siapa? Nih, coba Aga tebak. Menurut Aga, Kak Sora paling sering ditanya orang apa pertanyaannya? Percintaan. Ya, apa pertanyaannya? Coba. Kak, nanti ke depannya tuh aku nikahnya sama siapa sih kak? David! Karena gue pernah nanya kan, sempet ada kan teman gue sama aku punya teman, dia juga kayak belajar tarot sebenarnya. Terus aku sih nanya jodoh gue siapa, gitu kan. Terus lagi pas juga emang lagi suka sama seseorang. Oke. Terus dia bilang, nggak bisa gak gini-gini. Oh nggak, udah nggak apa-apa. Tapi deket sama si cewek yang aku ini, cuman beneran nggak bisa. Bukan dia jodoh aku. Jadi sebenarnya kalau kayak gitu mungkin lebih ditanya kepada kayak apa namanya, bagaimana mungkin caranya Aga untuk bisa lebih dekat sama dia, atau apa namanya, misalnya masih single kan sering ditanya, Kak kapan ketemu jodohnya, Kak kapan nikah, Kak kapan ketemu pacar. Nah sebenarnya bukan ditanya kapan gitu, karena kalau dalam konsep tarot jodoh adalah pilihan gitu loh. Jadi lebih ditanya kenapa sih agaknya masih belum misalnya ketemu jodohnya, Karena kendalanya apa, karena masih ada kurang ini, apa, terus kayak terus gimana nih Kak, apa yang harus aku lakuin bisa ketemu jodohnya gitu. Kayak konsultasi jadi kayak yang Kak bantuin dong Kak, gue harus kayak gimana nih? Iya, Kan jadi datanya. lebih sebenarnya kasih kita masukan, kasih kita advice, dan kadang-kadang kita juga bisa lihat gambarannya. Maksudnya misalnya kayak, Kak kalau aku sama cewek ini gimana gitu. Nanti kan aku bisa kasih tahu misalnya kayak, oh enggak, nanti kalau sama cewek ini bisa begini-begini gitu kan, possibility-nya gitu. Nah, tapi kan sebenarnya Angga jadi punya preventing kan gitu. Misalnya kayak, Kak Sora bilang nanti Gue disuruh aku begini. misalnya contoh aku mesti hati-hati karena mungkin mudah salah paham. Nah, berarti kan kalau Aga udah tahu mudah salah paham, komunikasinya lebih hati-hati dong. Iya. Maksudnya lebih waspada nih Iya. kayaknya karena tingkat kesalahpahaman kita gede gitu misalnya. Paham nggak maksudnya? Paham, Jadi ngerti. kan lebih preventif gitu. Jadi bukan meramal kayak ada gambaran lu sama dia, lu nggak bisa sama dia nih. itu Karena nanti jadi jatuhnya penerawangan dong. Iya, bukan. Itu terawangan, itu kan beda meramal lagi. beda ya? Meramal sama penerawang tuh beda. Aku lebih suka membaca itu baca sebenarnya, tapi memang ada beberapa praktisi yang memang dia sudah punya, let's say orang-orang umum bilangnya sixth sense atau apapun itu, memang dia kadang sudah punya feeling, sudah punya terawangan lah ya bahasa kerennya. Nah cuman memang medianya pakai kartu tarot kayak gitu. Terus berarti kayak masa depan gua tuh ntar sukses apa enggak, terus dilihat di masa depan, oh lu suksesnya di sini gitu, enggak? Bukan ya berarti ya? Jadi maksudnya lebih kepada, kalau aku lebih suka analisa. Kenapa? Oh, analisa. Karena tarot itu lebih kepada open gitu loh. Jadi masa depan itu not set in the stone kalau bahasa Inggrisnya. Kita bukannya batu yang dia udah pasti ada di sana gitu. Contoh aku bilang, enggak, kamu sama cewek ini, misalnya contohnya aku bilang kan, sulit ya kayaknya, tapi kamu maksa, bisa nggak? Mungkin bisa dong, dipaksa. Bisa aja kalau dipaksain. Tapi tau-taunya mungkin nggak jalan lancar lah, Iya, dan karena sebagainya. sesuatu yang dipaksakan itu emang gak enak. Ya curhat deh dia. Harusnya kan mereka. Gua jadi curhat sekarang. Oke. Oke. Dan aku mau coba deh main tarot sama kakak, bacain pakai tarot.
pertanyaannya jodoh aku ke depannya gimana? Maksudnya untuk tentang percintaan dulu ya. Kira-kira seperti apa ya? Oke, kamu boleh ambil satu kartu. Untuk pekerjaan kedepannya ada hangman. Enggak, 25 juta. Iya, 25 juta. iya. Motor ninja itu bisa second dapat gua. ada.